Kali ini saya ada laptop HP ya, yaitu HP 14 strip BS. Nah, untuk laptopnya ini, untuk serinya di belakang itu nggak terlalu terlihat ya. Jadi akan saya masukkan BIOS supaya kalian bisa tahu untuk serinya. Nah, untuk serinya ini guys. Ini dia guys, gak kelihatan ya. Bentar. Nah ini dia HP 14 BS nya. Jadi ini akan saya upgrade, ini masih harddisk ya. Untuk laptopnya masih harddisk. Akan saya coba upgrade ke SSD. Untuk SSD nya masih belum tahu ya, untuk pakai NVMe, M2 atau SATA ya. Oke, akan langsung saya matikan, langsung kita bongkar aja. Kita lepas dulu ya guys ya untuk baterainya. Lepasnya cukup mudah ya guys. Jadi tinggal yang pertama ya, terserah ya, yang penting bautnya ini kita lepas semua seperti ini. Tapi kalau saya sih seperti ini guys, supaya melepasnya nanti enak untuk covernya. Oke, ini saya buka. Jadi untuk LCD nya saya buka ya, ini ya. Ini baru saya akan melepas bautnya guys, supaya nanti nggak perlu membuka untuk LCD nya ya, karena bautnya sudah terlepas semua. Jadi kemungkinan rawan untuk engselnya patah. Ini posisinya sudah saya buka untuk LCD nya supaya mudah itu tadi. Nah, baut yang sebelah, yang depan ya guys ya. Oke, bautnya sudah terbuka semua, tinggal kita buka pakai open tool. Seperti ini. Ini casingnya agak tipis ya guys ya, jadi hati-hati saat membukanya.
Oke, untuk laptopnya sudah berhasil terbuka ya guys. Jadi untuk dalamnya, sebentar guys. Jadi dalamnya seperti ini ya. Untuk kalian misal mau upgrade RAM itu di sini pakai DDR4 yang 2400. Jadi tinggal menyamakan yang bawaannya aja guys. Dan di sini ada slot 2ND SSD. Wah, di sini saya sudah menyediakan dua ya. Dua SSD, yang ini dari TEM untuk yang NVMe, dan di sini ada dari Hynix yang M2. Dan akan saya coba untuk yang NVMe terlebih dahulu guys. Oke, mungkin kebalik, tapi gak bisa ya guys ya, ini kayak nggak pas gitu. Jadi saya putuskan untuk pakai yang M2 saja guys. Kita lihat apakah dia terdeteksi. Kalau M2 dia langsung pas ya. Oke, akan langsung kita nyalakan di sini. Apakah dia terdeteksi? Karena SSD-nya pendek, jadi gak anu ya guys, harus tak pegangin. Hanya untuk tutorial aja guys, nggak dibuat terus ya. Oke, di sini akan coba kita lihat guys ya. Kalau untuk di BIOS itu tidak terlihat ya. Kalau ada SSD-nya, mungkin di depan tadi. Main itu nggak ada ya guys ya, sistem lock. Nah, nggak ada. Coba akan saya masukkan ke DLC boot aja guys ya. Akan saya matikan dulu. Oke, saya sudah memasukkan DLC boot di USB nya. Jadi akan saya masukkan langsung ke DLC boot aja guys. Oke, sebentar. Langsung ke boot option aja guys. Salah ini tadi. Oke. Guys, di sini saya pakai mini Windows 10. Lebih kelihatan ya guys. Nah, kalau NVMe kayaknya nggak bisa ya guys, karena untuk slotnya sendiri nggak pas ya. Kemungkinan malah kalau dipaksa ya mungkin nggak bisa ya. Mungkin rumahnya akan dol. Jadi nggak perlu dipaksa ya. Malah yang kayak gini ini enak. Jadi langsung ketemu yang pas apa. Akan saya matikan aja guys lightingnya. Oke, sudah masuk DLC boot. Jadi langsung saya ke Distool sama Partition Wizard. Di sini pasti akan terdeteksi untuk SSD-nya.
Oke, di sini tidak terdeteksi ya guys ya. Kemungkinan apa enggak support ya. Oke, akan saya coba SSD lain ya guys ya, yang panjang. Mungkin dia nggak support yang pendek. Di sini saya sudah menyediakan satu lagi ya untuk yang M2. Ini yang seperti ini M2 panjang, jadi bisa dibaut nantinya guys. Mungkin ini apa beda ya guys ya, yang ini 512, yang ini saya pakai 256. Nah, ini berbeda untuk SSD nya, yang ini pakai SanDisk, ini pakai Hynix. Setahu saya biasanya Hynix itu banyak cocoknya guys. Akan kita coba yang SanDisk ini ya guys ya. Oke, sudah terpasang ya untuk SSD nya. Sekarang tinggal kita nyalakan aja guys. Oke, kan untuk lightingnya saya matikan aja supaya kelihatan ya guys ya. Langsung masuk ke DLC lagi. Oke, sudah masuk DLC boot ya. Jadi di sini tinggal, bentar guys, akan saya buka mini tool dulu. Oke, di sini sudah terdeteksi ya. Ini SanDisk 256G. Oke, jadi untuk SSD-nya pakai M2 ya. Tak sarankan untuk yang panjang ya kalau beli ya. Karena kalau kalian beli yang pendek itu nggak bisa dipasang, guys. Oke, akan saya masukkan BIOS lagi untuk laptop yang saya pakai ini. Itu pakai prosesornya yang, bentar, itu masuk BIOSnya F10. Nah, untuk laptop ini prosesornya pakai Core i3 generasi 6 ini ya guys. RAM-nya ya 4GB, tadi yang kepasang 4GB. Ini juga akan saya matikan dulu. Jadi untuk upgrade-nya ya itu tadi guys ya, pakai M2. Karena NVMe nggak bisa ya. Karena dimasukkan slotnya aja nggak bisa guys untuk yang NVMe. Jadi sudah jelas pakai M2 di sini. Ini dia. Kalau pakai nggak bisa. Oh, itu dibalikkan. Oke, akan saya balik. Saya balikkan. Nah, tetap nggak bisa guys. Dianya tidak mau masuk. Oke, kalau gitu sekian dulu guys ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Like video ini jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys ya. Terima kasih sudah mau menonton.